Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikin Sodikin, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kuningan, akan menjelaskan tentang diagram trapesium usia dan refleksi dalam modul 1.2 mulai dari diri. Diagram trapesium usia saya ketika saya menginjak usia PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA sampai saya melanjutkan kuliah sarjana, ada peristiwa pengalaman positif dan negatif yang saya alami. Ketika usia 6 tahun sampai 12 tahun itu merupakan pengalaman positif saya, dan pengalaman negatif saya yaitu di usia 13 tahun. Apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Peristiwa positif yang saya alami, pada saat itu saya sering mendapatkan prestasi 10 besar di SD, berkat bimbingan Bapak Ibu Guru dan dorongan serta doa orang tua. Kemudian, itu dijadikan motivasi terhadap saya untuk pencapaian saya. Lalu saya sering mengikuti kegiatan perseni tingkat kecamatan dan mendapatkan peringkat pertama. Dengan pencapaian tersebut, saya menjadi kebanggaan orang tua saya. Peristiwa negatif yang saya alami ketika di SMA dulu, saya sering lompat pagar dan bolos ketika pelajaran geografi karena saya tidak suka dengan sikap guru yang temperamen dan selalu memarahi siswanya. Oleh karena itu, ketika kejadian tersebut saya ketahuan oleh teman saya dan dilaporkan kepada guru tersebut. Kemudian saya disuruh untuk membersihkan WC. Selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Peristiwa positif yang terlibat yang pertama yaitu Bapak Ibu Guru dan wali kelas yang mengajar saya begitu sabar dalam membimbing saya di sekolah. Lalu orang tua yang terus memberikan support agar saya terus belajar giat untuk mendapatkan prestasi dan cita-cita. Kemudian teman-teman sekolah yang selalu siap menemani dalam kegiatan belajar maupun bermain. Lalu peristiwa negatif yang terlibat, yang pertama wali kelas sebagai guru mata pelajaran geografi, meskipun dari cara mengajarnya selalu marah-marah dan menjadikan siswa bosan dalam belajar, mungkin itu merupakan cara guru tersebut dalam mendidik siswanya. Kemudian teman-teman yang ikut bolos dalam pelajaran tersebut memiliki hal yang sama, yaitu bosan dalam belajar sehingga melakukan bolos dalam pelajaran. Dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Roda emosi Pluting menggambarkan diri saya itu, saya terkadang tenang, emosi, ngamuk, benci, dan terkesima. Dampak emosi dalam pengalaman positif yang saya rasakan, yang pertama bersyukur atas karunia Allah SWT, yang kedua bangga dan bahagia atas capaian prestasi yang saya raih, lalu lebih termotivasi dalam menggapai cita-cita, lebih meningkatkan rasa ingin tahu dan orang tua sebagai support sistem pencapaian prestasi saya. Kemudian bersyukur dan kagum atas Bapak Ibu Guru yang telah mendidik saya dan membimbing saya untuk melaksanakan pembelajaran. Lalu dampak emosi dalam pengalaman negatif yang saya rasakan, menyesal atas kelakuan saya yang telah melakukan bolos dalam pelajaran di sekolah, kemudian selalu berprasangka buruk terhadap guru yang akan mengajar di kelas, takut diberi banyak tugas, lalu minat belajar yang sangat kurang karena faktor eksternal, ingin banyak bermain dengan teman yang tidak sekolah. Lalu evaluasi diri dalam sikap yang pernah dilakukan akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Momen yang pernah terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan bisa saja mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Karena peristiwa tersebut merupakan kebiasaan buruk dan instan. Ketika saya malas-malasan sekarang, mungkin itu bisa menjadi kebiasaan baru yang akan menentang dan menghambat karir saya ke depan. Kemudian pengalaman positif yang menjadikan saya semakin gigih dalam menghadapi peristiwa-peristiwa sekarang. Sedangkan peristiwa negatif membentengkan diri saya agar tidak lagi mengulang kebiasaan negatif dan peristiwa sekarang yang dapat merugikan saya ke depan. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Yang pertama, tetap terus berjuang dalam menuntun murid secara adil dan bijaksana. Kemudian, menjadi pembelajar yang aktif inovatif dalam mendidik murid dengan penuh kesabaran. Dan menjadi role model yang bijaksana serta menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, peran. Guru harus bisa menuntun murid dalam pembelajaran yang bermakna, karena sejatinya peran guru sebagai role model yang baik demi keberhasilan siswanya di sekolah. Terima kasih, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.